otoritas, dengan kuasa, dan dengan hikmat yang Kau anugerahkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar firman. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu. Merdeka. Karena ini masuk di bulan Agustus, suasana perayaan kemerdekaan bangsa kita sudah kelihatan di mana-mana. Apalagi kalau Bapak Ibu ke arah Sentani, itu setiap dinas-dinas yang ada di kabupaten itu mereka kayaknya dikasih tugas untuk membuat taman dan kayaknya akan dinilai. Ada beberapa titik yang dihias, ada beberapa titik taman dengan tema warna merah putih, tema kemerdekaan kita. Dan di bulan Agustus ini Bapak Ibu, tema kita satu bulan ini adalah merdeka atau mati. Berarti pilihan hanya dua, nggak ada di antara, merdeka atau mati. Ya, itu saja. Coba kita dengarkan dulu nih, tahun 45 dulu nih, ada suara yang begitu luar biasa membakar semangat rakyat atau khususnya arek-arek Surabaya, saudara, di dalam melawan penjajah ini. Silakan. Belum? Tinggal klik saja. Setelah itu karena videonya itu. Ada trouble, kita lewati saja kalau gitu. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Saudara-saudara, kita dengar dulu lah. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, kita semuanya telah mengetahui. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Iya. Saudara, apa yang disampaikan oleh Bung Tomo pada waktu itu tahun 1945, ada pernyataan-pernyataan yang mengutip Alkitab bahwa kita benar-benar merdeka. Ada di situ. Alkitab juga katakan seperti itu. Merdeka atau mati. Saudara, itu tema kita. Kalau kita Bapak Ibu mau memahami arti merdeka di dalam hal kemerdekaan berbangsa, kalau kita hidup di tahun 45, itu kata merdeka itu kata yang populer Bapak Ibu. Ya. Merdeka atau mati itu kata yang populer dan itu mampu membakar semangat anak-anak muda di seluruh Indonesia, sehingga mengobarkan suatu semangat perlawanan terhadap negara Belanda dan Inggris pada waktu itu. Inggris yang mewakili PBB, yang membonceng ingin membantu Belanda, saudara, ingin merebut kemerdekaan. Bangsa Indonesia berusaha untuk mempertahankan itu, dan semboyannya tidak ada lain tidak bukan merdeka atau mati. Berarti merdeka adalah yang penting. Ya. Lebih baik mati daripada hidup di dalam perbudakan. Artinya hidup dalam tekanan, hidup di dalam ancaman, hidup di dalam bayang-bayang ketidaknyamanan, saudara. Lebih baik mati. Bangsa kita dulu seperti itu. Dan kita sudah merasakan kemerdekaan sekitar 78 tahun kah? Ini yang ke-78 tahun ya? Atau yang berapa nih? 78 tahun, saudara.
Dan kadang-kadang kita mempertanyakan apakah benar kita sudah merdeka, kan begitu. Ya. Secara kenegaraan saudara, kita sudah merdeka karena kita dijajah oleh bangsa lain. Tetapi secara perekonomian itu perbedaannya lagi nanti. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 Bapak Ibu, 36 Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. Yohanes 8 ayat 36, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini salah satu juga tadi yang dikutip oleh Bung Tomo, kalau Bapak Ibu perhatikan kembali Bapak Ibu ya. Nah, kemerdekaan itu berhubungan dengan kehidupan. Ya. Dan kematian kalau di Alkitab itu berhubungan dengan dosa. Saya langsung tarik aja ke dalam kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Ya, saya tidak membahas merdeka, bangsa yang merdeka atau ini, tapi saya langsung saja saya bawa sesuai dengan tema ini bahwa kehidupan kita juga Bapak Ibu hanya ada dua pilihan, mau merdeka atau mau mati. Kalau mau merdeka Bapak Ibu nanti Alkitab akan katakan seperti ini. Kalau mau mati ya hiduplah dalam dosa, gitu aja. Ya, diperbudak oleh dosa. Ya, kalau mau mati Bapak Ibu. Nah, di dalam Yohanes saudara 8 ayat 24 dan 25, 31 dan 32 tetap di pasal yang ke-8, mungkin bisa ditampilkan di situ bahwa ada beberapa kalimat yang saya kasih warna Yohanes 8 ayat 24 dulu Pak kayaknya. Yohanes 8 ayat 24 sampai 25 dan ayat 31 dan 32. Saya akan bacakan sudah kepada kita semua. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Jadi saudara, kalau kita merdeka atau mati, mati identik dengan kita hidup di dalam dosa. Ya. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 25. Maka kata mereka kepada, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Ini diskusi Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi saudara. Ya, ada diskusi dengan yang berikutnya ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara. Saudara, kalau kita ingin merdeka, itu ada 4 syarat yang harus ada dalam kehidupan kita. Bisa dibilang seperti itu. Tadi bisa disampaikan doa kemarin saya sempat singgung, saudara. Kalau kita ingin benar-benar merdeka, maka kita harus Bapak Ibu semua memiliki paling tidak 4 syarat di dalam kehidupan. Lanjut Pak, tadi ada keinginan, ya itu, ada punya keinginan saudara. 4 syarat untuk merdeka, benar-benar merdeka itu kita punya keinginan, kita punya kemampuan, dan ada kesempatan dan juga tanpa penyesalan saudara. Kemarin saya tanyakan kepada pelayan, sempat disinggung sama WL, ya, apa keinginan semua manusia? Tanya, lebih spesifik saya tanya, apa keinginanmu ya pelayan ini setelah kamu mati? Enggak tahu Pak. Wah bagaimana ini kita enggak tahu kita mau apa setelah kita mati saudara. Setiap manusia saya yakin dan percaya bahwa manusia pingin yang namanya itu masuk surga, betul? Saya yakin saudara bahwa setiap manusia pasti pingin yang namanya masuk surga. Cuma masalahnya, apakah semua manusia bisa masuk surga? Itu yang menjadi pertanyaan saudara. Ya. Semua manusia itu pengen masuk surga. Dan pada dasarnya tidak semua manusia itu masuk surga. Ini yang harus kita garis bawahi. Lalu saudara, kemampuan. Apakah manusia ada kemampuan untuk masuk surga? Ada nggak manusia kemampuan untuk masuk surga? Nggak ada saudara. Karena apa? Semua manusia telah berdosa, di situ dikatakan. Jadi nggak ada manusia yang masuk surga.
kesempatan. Apakah manusia dengan kekuatannya sendiri ada kesempatan untuk masuk surga? Gak ada, karena upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada. Dan apakah manusia bisa menjamin dirinya untuk masuk surga? Tidak bisa juga. Artinya bahwa kalau kita di luar Kristus, saudara, kita itu tidak benar-benar merdeka. Karena keinginan kita nggak lolos, kemampuan kita nggak lolos, kesempatan kita nggak lolos, jaminan kita juga nggak lolos, saudara. Ya. Jadi orang di luar sana meskipun kehidupannya itu sangat melimpah dalam hal harta, kehidupannya sangat melimpah dan kelihatannya bahagia, kalau dia tidak di dalam Kristus, untuk masuk surga, saudara, ya, harus ada syarat 4 ini, saudara. Ya. Dan nanti kita akan lihat di akhirnya, saudara, seperti apa. Dan itu semuanya dimampukan oleh siapa, saudara. Nah, kembali Bapak Ibu ke Yohanes 8 ayat 32. Saya katakan seperti ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, untuk kita benar-benar merdeka, itu kan kita harus paham yang namanya kebenaran, betul? Nah, pertanyaannya, apa itu kebenaran? Apakah kebenaran itu 1 tambah 1 2? Ataukah kebenaran itu 11? Ya, itu semuanya bisa kita perdebatkan. Bisa 11, bisa 2. Kenapa kok bisa 11? Karena tidak ada sama dengan. 1 tambah 1 ya 11. 1 tambah 1 ya 11. Tapi 1 tambah 1 sama dengan 2, ya betul juga. Kan begitu. Jadi kebenaran, tetapi saudara, kebenaran yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Karena Yohanes 17 ayat 17b dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itu kebenaran. Kita sama-sama sepakat bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Artinya setiap statement yang terucap dari mulut Yesus pada waktu dia menjadi manusia itu firman yang harus kita imani, yang harus kita juga teladani, saudara. Ya. Nah, yang pertama, saudara, kebenaran seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sesuai dengan konteks yang ada, saudara, merdeka atau mati. Kebenaran dimaksud Tuhan Yesus yang pertama adalah Yesus dan Bapa itu satu. Karena hari-hari ini muncul lagi, ya, ada pemahaman-pemahaman bahwa Yesus dengan Bapa itu tidak satu hakikat. Ya, kemarin saya sempat sampaikan juga minggu lalu. Ya. Itu sekitar abad ketiga itu sudah ada Arianisme. Ya, mungkin Kak Novet tahu itu. Bahwa Yesus itu ya ciptaan sulung, dilengkapi dengan atribut-atribut ilahi, tapi dia bukan Allah. Atribut ilahi apa? Ya, dia bisa meneduhkan badai, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, membuat orang lumpuh berjalan. Itu atribut-atribut Allah yang melekat dalam diri. Tapi dia bukan Allah, saudara. Nah, ini muncul lagi, saudara. Ya, di pertengahan awal abad 20, saudara. Saksi Yehova yang saya sampaikan, sampai saya kasih linknya. Itu loh, kalau saya bohong, ini saksi Yehova linknya. Di iman mereka yang ketiga, bahwa dia mengimani Yesus itu juru selamat. Mengimani, saudara, Yesus juru, tetapi Yesus itu bukan Allah. Karena kami belajar sesuai dengan Alkitab yang kami pelajari. Coba ya. Tetapi di sini kita sebagai orang yang percaya, saudara, kalau kita ingin merdeka, ya, kebenaran pertama yang harus kita dasari, yang melandasi iman kita adalah bahwa Yesus dan Bapa itu satu, saudara. Aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10 ayat 30. Dan ini statementnya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi kita harus mengimani ini, bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dari mana itu kita bisa melihat? Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 mengatakan dengan jelas di sana, seperti halnya yang sudah kita pelajari bersama. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
orang yang memisahkan Yesus bukan Bapa, atau Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Yesus itu menurut pemahaman mereka adalah suatu pribadi ciptaan sulung, ciptaan pertama. Ya. Jadi sebelum menciptakan alam semesta, Yesus diciptakan. Sedangkan kita dalam Kejadian, ciptaan pertama apa Bapak? Kemarin saya bertanyakan tuh. Ciptaan Tuhan yang pertama apa? Kejadian 1. Langit dan bumi, alam semesta. Kalau siang terang alam itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saudara. Dengan mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama, saudara, berarti itu sudah tidak sesuai dengan kejadian yang ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta diciptakan, saudara. Ya. Dan kembali ke Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman dengan Allah itu satu. Lalu ditegaskan lagi Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini konteksnya Bapak Ibu baca bahwa ke dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika Yohanes, ya, muridnya menuliskan ini, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam dengan saya selama saya ngikutin dia 3 tahun setengah. Saya menjadi saksi itu. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran pertama yang harus kita imani, saudara, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan, bukan kematian, saudara, yaitu kita harus mengamini bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Yesus itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Yesus. Tidak terpisahkan, saudara. Yang kedua, yaitu Yesus itu sebagai juru selamat. Ya. Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman menjadi manusia, diam di antara kita dengan suatu tujuan, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, untuk melayani, bukan hanya untuk melayani saja, saudara. Apa di situ dikatakan? Dan untuk memberikan nyawanya. Saya Bapak Ibu dari Doyo ke sini hanya untuk melayani Bapak Ibu, tapi tidak memberikan nyawa saya. Ngapain saya memberikan nyawa saya itu Bapak Ibu? Saya melayani Bapak Ibu. Kak Novet 2 hari di sini melayani Bapak Ibu, melayani kita semua. Ya, meninggalkan rumahnya, nggak tahu tikus bagaimana di sana. Ya, saudara. Melayani, ya, tapi tidak untuk menyerahkan nyawa, gitu loh. Tidak untuk memberikan nyawa, ya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini visinya Tuhan, saudara. Visinya itu untuk mati di atas kayu salib, ya. Visinya untuk mati di atas, melayani dan untuk mati di atas, supaya untuk apa? Untuk menjadi tebusan, saudara. Di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan juga seperti ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya, ini Yusuf, ya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Wah, malaikatnya ini mengerti silsilah juga, ya. Jadi Yusuf ini keturunan Daud, dia tahu juga ini Yusuf anak Daud. Waduh, udah jauh nih, berapa keturunan, 14 atau berapa itu, ya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebelum Tuhan Yesus datang, masih ada di dalam janin, di dalam perut ibunya, saudara. Malaikat sudah menginformasikan secara khusus pada waktu itu kepada Yusuf, karena dia berpikiran bahwa ini mengandung di luar daripada pernikahan, dan aku tidak menjamah ini tunanganku ini.
Jadi dia sudah berpikir yang tidak kepada Maria. Dia bermaksud untuk menceraikan. Ya. Tetapi Allah melalui malaikat mengatakan bahwa Yusuf tenang. Ini karya Roh Kudus. Tetap jalan sesuai dengan planningmu. Kamu tunangan, setelah anak lahir nanti kalian nikah. Ya. Dan setelah itu kalau sudah lahir namanya dia Yesus, karena dia ini yang akan menyelamatkan umatnya. Coba. Ini firman Allah. Masih kurang lagi Bapak Ibu. Saya berikan lagi bukti bahwa Yesus itu juru selamat sesuai dengan firman Allah. Lukas 2 ayat 11 Bapak Ibu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini Alkitab malaikat, parade malaikat, ya, menyampaikan kabar gembira kepada sekawanan, sekumpulan gembala-gembala, saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu atau Yesus itu juru selamat. 1 Yohanes 4:14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yohanes ini salah satu murid yang spesial, saudara. Dan dia membuat suatu kesimpulan seperti ini. Kenapa? Di antara 11 murid, Yudas sudah tidak saya masuk hitungan, ya. Di antara 11 murid yang tersisa, ketika Tuhan Yesus ditangkap mulai dari taman Getsemani sampai Tuhan Yesus disalib dan mengembuskan nafas terakhir, dan sampai Tuhan Yesus dimakamkan, Yohanes ini melekat dan mengikuti setiap prosesi yang ada. Menemani ibunya ketika Tuhan Yesus ada di Bukit Golgota. Yang lainnya kemana? Lari. Yang lainnya sembunyi. Ya. Dan pada akhirnya dia membuat suatu kesimpulan dalam 1 Yohanes 4:14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bahwa Tuhan, ya, melalui Kristus Yesus ada di dunia untuk menjadi juru selamat bagi dunia. Jadi saudara, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Kalau kita melihat di dalam Matius tadi, saudara, sekali lagi ketika Yusuf berusaha untuk menggagalkan, ya, untuk menceraikan karena masih tunangan, untuk tidak jadi lagi masuk dalam jenjang kepernikahan, kan dikatakan ingin menceraikan, tetapi malaikat berkata bahwa seperti ini tadi, Matius 1 ayat 20 dan 21, saya ambil yang 21 saja. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, dari sini saya mengulangi pelajaran saya yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak ingat bahwa Tuhan dalam sejarah, ya, Tuhan di dalam sejarah menciptakan manusia itu ada 4 golongan yang nanti kita bisa masuk kategori yang mana kita, ya. Kalau dalam Lukas 1 saudara ayat 31 dan 32 dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Kata mereka kepadanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Ada 4 tipe. Ada 4 hal yang dikerjakan Allah untuk supaya manusia itu ada di dunia ini, saudara. Yang pertama, bahwa tanpa menggunakan laki-laki ataupun perempuan, jadilah manusia. Siapa namanya? Tanpa keterlibatan laki-laki dan tanpa keterlibatan perempuan, jadilah manusia. Siapa namanya? Adam. Ya, Kejadian 1 ayat 26-27. Yang kedua, tanpa keterlibatan perempuan tetapi menggunakan laki-laki. Hawa, karena diambil dari tulang rusuk. Yang ketiga, tanpa keterlibatan laki-laki, tanpa keterlibatan perempuan. Siapa itu? Tanpa menggunakan laki-laki tetapi menggunakan atau melibatkan perempuan.
sorry, tanpa memperlibatkan laki-laki, tetapi menggunakan perempuan. Itu siapa? Tuhan Yesus, saudara. Kenapa saya katakan seperti ini? Kembali ke Lukas tadi, saudara. Dan kalau di Lukas tadi kan dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Berarti hanya melibatkan unsur perempuan saja, tidak ada benih laki-laki di dalam proses adanya Tuhan Yesus. Yang keempat, saudara, ini kebanyakan mayoritas orang yang ada, yaitu adanya manusia oleh karena menggunakan laki-laki dan perempuan, yaitu siapa? Kita. Ya. Kita ini, adakah kita yang lahir dari batu tanpa melibatkan orang tua? Kecuali Sun Gokong, saudara. Si Kerasakti, ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu ada, itu hanya melibatkan perempuan. Maka kalau kita tarik ke jauh ke dalam Kejadian 3 ayat 15, saudara, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Siapakah keturunan perempuan itu, saudara? Yesus. Karena Yesus lahir tanpa ada keterlibatan laki-laki. Ya. Bukan Adam, bukan Hawa, bukan kita, tetapi Kejadian 3:15 katakan bahwa keturunannya, artinya keturunan perempuan itu, ya, akan meremukkan kepala ular. Ya. Dan Yesus adalah satu-satunya manusia di dunia keturunan perempuan tanpa ada keterlibatan laki-laki, saudara. Itu karena dibuai Roh Kudus. Itulah kenapa kita harus semakin yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Kejadian Alkitab ini ditulis sekitar 1500 tahun, betul kan Obed ya? 1500 tahun dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Dan melibatkan sekitar 40 penulis kalau tidak salah. Dan itu semuanya kalau kita urut nyambung. Kalau bukan karena karya Allah, saudara, tidak mungkin, saudara. Selama 1500 tahun, saudara, itu bisa ditemukan dan alurnya itu mulai dari Allah menciptakan sampai dunia ini enggak ada dan ada langit dan bumi yang baru. Coba, saudara, Alkitab atau kitab agama yang sistematis dan yang terbukti isinya itu bagus hanya Alkitab, saudara. Lain-lainnya itu rancu. Diawali bukan dengan penciptaan, diawali bukan dengan apa. Yang sistematis itu Alkitab kita, saudara. Diawali dengan penciptaan, terus setelah itu manusia di Taman Eden masih belum berdosa. Di Kejadian 3 sampai di Wahyu 20 kalau nggak salah, 21 itu masih berbicara orang jatuh bangun dalam dosa. Berbicara masa proses keselamatan. Baru Wahyu 21 atau berapa itu sudah membicarakan semuanya dipulihkan. Ini Alkitab kita, saudara. Dan ditulis di zaman orang-orang yang belum, tidak ada profesor seperti zaman ini. Artinya orang-orang itu yang sekolahnya itu ya sekolah tidak seperti sekarang. Ya, dan itu secara sistematis kalau Bapak Ibu membaca Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu bisa merenungkan itu betapa sempurnanya kitab kita. Alkitab agama lain, si anak bungsu, hanya berapa, saudara? Enggak ada ribuan itu jadi, saudara. Paling ratusan. Dan seperti itu. Ambil sana sini, saudara. Ya. Jadi yang kedua, saudara, untuk kita bisa ya merasakan suatu kemerdekaan bukan kematian, ya saudara, yang kedua adalah kita harus mengimani bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yang pertama tadi apa? Yesus adalah Bapa. Ini dasar loh, saudara. Yang kedua, Yesus itu juru selamat. Sudahlah, kalau kita imani dasar-dasar ini, saudara, maka hidup kita akan dengan sukacita meskipun di dalam kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, berkat nanti itu bonus itu. Makanya saya dari awal itu nggak berbicara masalah berkat-berkat dulu. Kita kuati iman kita, saudara. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Asik, yang terakhir. Yang ketiga, ya, yang harus kita imani sesuai dengan kebenaran firman Allah adalah bahwa Yesus itu menderita, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, saudara. Karena jangan salah, ya, sama-sama mengimani Yesus tetapi juga tidak mengimani yang ini, saudara. Ada
Nanti kita akan lihat saudara, bahwa dia menderita, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan ini menjelang dia akan mengalami ini. Di dalam perjalanan dia menuju Yerusalem, 3 kali dia mengingatkan dan memberitahukan murid-muridnya. Artinya apa? Bahwa dengan jelas dia akan mengalami apa yang tadi. Poin ketiga tadi saudara, Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pertama apa? Pertama adalah menanggung banyak penderitaan. Keduanya ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam, para ahli ulama, ditolak oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Alkitab. Ya. Baru setelah itu dia dibunuh, dan setelah itu dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pemberitahuan pertama. Karena murid-muridnya masih belum yakin mungkin ya. Diingatin lagi saudara. Di dalam Matius 17 ayat 20-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Sama poinnya, bahwa dia akan diserahkan, dia akan dibunuh, dan dia akan dibangkitkan. Yang ketiga, Matius 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam. Tetap anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini lebih spesifik lagi. Setelah 2 bahwa mereka akan dijatuhi hukuman mati, yang ketiga ini lebih spesifik lagi, bahwa aku akan dijatuhi hukuman mati oleh imam-imam, oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Ya. Tetapi di dalam eksekusinya mereka tahu bahwa tidak boleh membunuh, maka mereka akan menyerahkan aku kepada bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa hukumnya yang tidak mengenal hukum Allah, yaitu siapa? Kepada orang Roma. Ya, setelah dalam pengadilan agama, paginya itu setelah ditangkap Tuhan Yesus itu di dalam pengadilan agama, setelah diputuskan untuk dihukum mati, lalu dia diserahkan kepada pemerintahan yang sah, orang Roma, untuk ada di dalam pengadilan sana. Orang Roma pada waktu itu melalui Pilatus tidak mau menghukum mati karena tidak menemukan alasan yang tepat. Ini nggak layak nih dihukum mati ini. Tetapi desakan politik, desakan huru-hara yang ada, akhirnya terjadilah yang namanya Kristus ditok, mati disalib. Dan itu memang Alkitab sudah katakan saudara. Dan Alkitab sudah katakan pada akhirnya memang dia diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok. Alkitab katakan nggak ketika Yesus disalib diolok-olok? Diludahin, ya, dikasih mahkota duri, jubahnya diambil saudara. Bahkan ketika disalib saudara, ada tafsiran yang mengatakan bahwa dia ditelanjangi bulat, persekusi. Susah sekali ngomong itu. Ya. Ada sebagian penafsir yang mengatakan ketika karena hukum itu kan untuk penjahat yang memang sudah membahayakan negara, yang sudah memang tidak bisa diampuni. Untuk menjadi contoh supaya tidak dituduh orang, selain disalib, dia itu disalib dalam keadaan telanjang. Ada yang mengatakan supaya orang jera, takut. Tetapi untuk supaya ada norma, maka dilukiskanlah, dikasih kain. Kan begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Kristus diolok-olok, direndahkan sedemikian rupa, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. 3 kali saudara Kristus menyampaikan dan mengatakan ini. Jadi supaya kita benar-benar merdeka saudara, atau supaya kebenaran yang dimaksud oleh Allah tadi, yang pertama adalah kebenaran bahwa Kristus atau Yesus dengan Bapa itu satu. Kebenaran yang kedua bahwa Yesus itu juru selamat. Kebenaran yang tiga bahwa Yesus itu menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk itulah saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini 3 kali kepada muridnya saudara, ya, maka setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga,
Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya bersepakat 4 Injil mencatat sesuatu yang sama. Meskipun yang 2 murid asli, yang murid asli adalah Matius dengan Yohanes, penulis Injil. Yang bukan murid langsung adalah Markus dengan Lukas, saudara. Markus ini muridnya Petrus, ya. Lukas temannya Paulus, seorang tabib. Ya. Tetapi saudara, keempat Injil ini mencatat intinya sama. Saya mau bacakan, ya, Matius pasal 27. Yesus diolok-olok. Sama enggak dengan katakan Tuhan Yesus? Ya. Yesus disalib, Yesus mati. Ini judul perikop-perikopnya saya ya. Yesus dikuburkan, kubur Yesus dijaga, kebangkitan Yesus. Ini judul-judul perikop nih yang saya sampaikan. Ini Matius, saudara. Bagaimana dengan Yohanes? Ini yang saya sampaikan murid-murid langsungnya dulu. Ya, Yohanes pasal 18, 19 dan 20. Ya, Yesus dihukum mati. Yesus disalibkan. Yesus lalu mati. Yesus dikuburkan dan Yesus bangkit. Sama. Ini orang-orang saksi mata yang melihat 2 orang berpendapat sama, saudara. Ini bukan konspirasi. Berikutnya, saudara, ini Markus. Markus 15. Yesus di hadapan Pilatus, ya, karena tadi akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Ya, Pilatus kan orang Romawi. Yesus diolok-olok, Yesus disalibkan, ya, Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan kebangkitan Yesus. Sama nih, sistematis nih. Yang diceritakan sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan 3 kali sebelum dia mengalami ini, saudara. Mereka bersepakat. Bagaimana dengan Lukas, saudara? Lukas 1 ayat 1, dia memahami bahwa dia ini bukan murid langsung, ya. Maka dia membuat suatu surat, saudara. Lukas 1. Hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi saudara, sebenarnya banyak sekali pada waktu itu orang yang sedang menyusun suatu peristiwa yang sehubungan dengan Tuhan Yesus. Ya. Lalu, ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, Lukas ini bukan orang bodoh, saudara. Dia tabib, artinya dia dokter, dan itu orang yang teliti. Untuk membuat tesis, ya, untuk skripsi itu dia sudah lolos lah. Ya, jadi untuk menggali sumber-sumber yang ada itu dia betul-betul kompeten, saudara. Makanya isinya itu tidak bertentangan dengan Injil, ketiga Injil yang lain, ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya. Kalau kita membaca kitab Lukas ini teratur sekali, saudara. Ya. Dari mulai Elizabeth juga ada diceritakan di situ, yang tadi pagi renungan yang kita baca di grup itu, saudara. Ya. Nah, pertanyaan sekarang kadang-kadang kan gini, Theophilus itu siapa ya, kan gitu ya? Kok sampai Lukas nulis ke dia gitu? Alkitab dan catatan-catatan di luar Alkitab secara sejarah itu tidak menjelaskan terlalu spesifik. Cuma ada beberapa tafsiran-tafsiran, pendapat-pendapat dari ahli-ahli yang ada. Yang pertama itu bahwa Theophilus itu diperkirakan adalah orang Yahudi yang tinggal di Alexandria, yang tentunya memiliki suatu kedudukan yang tinggi. Makanya dipanggil yang mulia. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dia ini seorang Romawi yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki pengaruh, makanya dia panggil yang mulia. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa Theophilus ini adalah seorang pengacara yang dipersiapkan oleh Paulus untuk membela kasus-kasusnya dalam persidangan, di mana di waktu dia dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan orang Yahudi, tuduhan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Theophilus ini sebenarnya bukan orang, cuma anonim saja, sebagai dari arti namanya saja adalah orang yang mengasihi Allah. Karena Theophilus itu adalah Theos, adalah Allah,
dan filio itu kasih, berarti Theophilus itu adalah orang yang mengasihi Allah. Ada seperti itu, ya. Tetapi saudara, apapun itu, ya, yang menjadi inti daripada surat daripada Lukas seperti yang saya sampaikan tadi, saudara, bahwa susunan mengimani, mengiyakan apa yang Tuhan katakan, bahwa dia akan mengalami aniaya, mengalami kematian dan bangkit dan naik ke surga, itu sama, saudara. Pasal 23, Yesus dibawa untuk disalibkan, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan kebangkitan Yesus, saudara. Keempat kitab menjelaskan secara sistematis akan penderitaan, akan kematian, dan akan kebangkitan Tuhan. Tapi ingat, iblis itu tidak pernah menyerah, saudara. Meskipun itu fakta, Kristus disaksikan oleh banyak orang, tetapi iblis tidak menyerah. Dia berusaha mengaburkan sejarah yang ada, dan pada akhirnya sampai sekarang pun itu akhirnya diimani oleh beberapa agama tertentu. Bahkan orang Kristen pun juga meragukan bahwa Kristus itu juga disalib. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, di situ tentang dusta agama, mahkamah agama, ya, bahwa di sana intinya mengatakan bahwa para imam-imam itu mengatakan bahwa kamu buat cerita, ya, kamu buat cerita bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi murid-muridnya lah yang mencuri mayat Yesus. Kekuatan uang, saudara, membeli kebenaran. Prajurit yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana malaikat turun, bagaimana batu yang besar meterai itu juga bisa terbuka, batu terbuka. Mereka menyaksikan, bahkan sampai Alkitab katakan seperti orang mati dia melihat, dia pingsan-pingsan melihat ketakutan itu prajurit itu. Tapi ketika dia melaporkan kepada imam dan dia diiming-imingi dengan uang dan jaminan keselamatan, berubah, saudara. Disuruh menyaksikan bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Kau ceritakan itu ke semua orang. Dilakukan, saudara. Dan itu berdampak ada kepada apa? Beberapa orang meragukan akan apa yang dialami Tuhan. Berikutnya, saudara, di sekitar abad kedua, ya, itu ajaran bidat Basilides. Ini juga pernah diangkat oleh Bambang Nursena, saudara. Dia berpendapat seperti ini, saudara. Ini abad kedua berarti kan 200, ya, sekitar 160 setelah Tuhan Yesus disalib kan. Tuhan Yesus kan disalib umur sekitar tahun 33, ya. Jadi 160-an lah. Bidat ini, saudara, menarik suatu kesimpulan seperti ini. Yesus itu tidak disalib, ya. Simonlah yang disalib, dipaksa dan diserupakan agar disalib menggantikan Yesus. Nah, inilah yang diadopsi oleh sepupu kita, tetangga kita, saudara, tetapi bukan Simonnya. Diadopsi bahwa Yesus itu tidak disalib, dia sebelum disalib dia diangkat. Tetapi ada seorang yang diserupakan untuk menggantikan dia, siapa dia? Yudas yang mengkhianati. Diserupakan supaya apa? Seolah-olah bahwa yang disalib itu Yesus. Ini saudara sepupu kita seperti itu. Ya, ambil dari mana? Ambil dari ini, saudara. Kan sepupu kita kan sekitar tahun 600-an. Ini abad kedua sekitar 200-an sudah ada pemahaman seperti ini. Dicupliklah itu, diambil, saudara. Untuk apa? Untuk meragukan apa kebenaran sebenarnya ada. Jadi kebenaran yang benar-benar benar, yang mampu memerdekakan itu yang pertama, bahwa Yesus adalah Bapa, itu satu. Yesus adalah juru selamat dan Yesus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah kebenaran yang dimaksud, yang mampu memerdekakan kita. Ketika kita mengimani ini, saudara, maka iman kita tidak diperbudak, saudara. Kita tidak diperbudak lagi dengan tawanan-tawanan aslinya, dengan adat istiadat. Kita tidak ditawan lagi dengan cerita dongeng-dongeng yang ada. Kalau kita memahami ini, kalau kita nggak memahami ini, saudara, nanti kita masih cari hari-hari baik untuk melakukan sesuatu. Nanti kita masih pilih-pilih makanan supaya kita bisa masuk surga. Oh, ini haram, ini halal. Kita masih ditawan di sana, saudara. Meskipun saya masih pilih-pilih makanan loh ya. Tapi saya pilih-pilih makanan bukan karena itu.
Ya karena nggak bisa saja. Ya. Jadi saudara, bisa saya sampaikan, mungkin bisa tampilkan Pak yang ketiga, sebelum kesimpulan ada mungkin tentang keinginan, kesempatan dan juga nggak ada kah atau ada di awal. Jadi kembali kepada kesempatan tadi yang kita sudah ambil, bahwa manusia semuanya ingin masuk surga, tetapi secara keinginan manusia tidak mau, tidak bisa saudara. Kesempatan juga tidak bisa karena semua manusia jatuh dalam dosa. Jaminan juga manusia juga tidak bisa menjamin saudara. Kalau tidak, nah ini saudara, kembali ke sini saudara. Ini semua tadi ya. Yesus membuat kita benar-benar merdeka saudara, dengan kebenaran yang ada. Keinginan manusia sama, semua ingin masuk surga saudara. Kemampuan tadi manusia tidak mampu saudara. Tetapi di situ dikatakan bahwa manusia bisa masuk surga berdasarkan kemampuannya karena dimampukan oleh kuasa darah Kristus. Ya, bukan oleh karena kita. Karena apa? Darah Kristus mengampuni kita, menyucikan kita, menebus, membenarkan, menguduskan, mendamaikan, dan kita dengan darah Kristus memiliki akses khusus untuk ke surga. Kita memiliki jalan tol yang dibangun oleh Pak Presiden Jokowi. Tetapi kita memiliki jalan tol ke surga oleh karena darah Kristus saudara. Ya. Lalu bagaimana dengan kesempatan? Kita tadi tidak memiliki kesempatan, kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Lalu apakah kita memiliki kesempatan? Ada saudara, kesempatannya apa? Adalah kita diberi anugerah, diberikan hidup kekal. Ya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya dan tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bagaimana dengan jaminan saudara? Apakah kita bisa menjaminkan BPKB kita ke surga? Apakah kita bisa menjaminkan gelar-gelar kita, kependetaan, saya pendeta, saya akan masuk surga. Saya anak pendeta, saya akan masuk surga. Ya, saya pembawa pengabar Injil, saya akan masuk surga. Saudara, itu bukan jaminan saudara. Jaminan itu enggak laku saudara, enggak laku saudara. Kita masuk surga itu karena Kristus sendiri yang menjaminkan namanya saudara. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 4 hal untuk kita merdeka: keinginan, kemampuan, kesempatan, jaminan. Syarat ini saudara dipenuhi oleh Yesus. Maka sepatutnya Anda itu bersyukur. Sepatutnya Anda bersyukur dan kita semua bersyukur. Kita harus selalu taat dan kita harus selalu saudara melekat kepada Tuhan saudara. Karena keempat hal ini saudara, Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di luar sana saudara banyak orang ingin merdeka. Di luar sana saudara banyak orang ingin ke surga. Keinginan sama dengan kita masuk surga. Tetapi kemampuan apa mereka merampu? Secara kesempatan apakah mereka ada kesempatan? Secara jaminan apakah mereka ada jaminan? Yang menjadi pertanyaan, dan kita semuanya itu ada dan diberikan oleh Yesus saudara. Dan itulah yang menjadi alasan kita bahwa kita itu menjadi orang-orang yang merdeka saudara. Jangan pilih mati ya. Merdeka atau mati, saya menyarankan merdekanya saudara. Matinya saya memang gak bahas, itu karena sudah jelas bahwa mati itu identik dengan oleh karena dosa. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita saudara, yang pertama, kemerdekaan yang benar-benar merdeka adalah kemerdekaan yang dilandasi atas kebenaran. Ya. Kemerdekaan yang benar-benar mendasari kita untuk bisa merdeka itu dilandasi oleh suatu kebenaran. Kebenarannya apa? 3 tadi itu. Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Bapa, Yesus juru selamat, Yesus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kebenaran yang mendasari kita merdeka. Yang kedua, kebenaran itu adalah firman Allah di dalam Alkitab atau Yohanes 17 ayat 17. Dan inti kebenaran, aku dan Bapa adalah satu, Yesus juru selamat, Yesus menderita, mati dan bangkit. Ini yang bisa saya simpulkan atas firman kita pada hari ini saudara. Untuk itu, kalau bangsa kita merayakan kemerdekaan di bulan ini, mari kita sebagai orang beriman juga merayakan kemerdekaan di dalam iman. Ya, bukan hanya bulan Agustus saja, tetapi merasakan kemerdekaan dari hari ke hari
sampai Tuhan Yesus datang memanggil kita, saudara. Selamat menikmati hidup yang merdeka, bersama-sama kita berjuang karena kemerdekaan juga harus tetap diperjuangkan. Ya. Mengisi kemerdekaan itu yang harus kita perjuangkan. Ya. Nah, di minggu-minggu berikutnya itulah yang akan kita pelajari, mengisi kemerdekaan bagaimana. Selama 3 minggu kita akan belajar akan itu, saudara. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama untuk kita mengucap syukur atas firman yang Tuhan sudah percayakan untuk kita pelajari dan kita dengar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sekitar 1 jam ini kami boleh mengerti dan kami